Yuk subscribe yuk. Oke, balik lagi kita ke part selanjutnya. Tadi kita masih dengerin ceritanya Kang Wahyu tadi ya, tentang stereotip orang Asia di Eropa. Betul. Kira-kira apa sih yang menyebabkan stereotip begitu? Selain tadi gara-gara penampakan yang mirip Chinese. Apa ya? Mungkin di kancah dunia ya, terutama di Olimpiade Sains, Cina itu kan memang unggul ya. Unggul. Cina, Jepang, Taiwan, bahkan pernah dibikin film yang Betul. pemerannya tuh, yang di pemeran Sex Education si cowoknya tuh. Ya, dia main di situ. Ceritanya anak berkebutuhan khusus tapi up. Oh, Ya, dan dia ikut Olimpiade. Kebetulan saat itu lokasinya di Cina. Dan gurunya kaget ngelihat gimana si pemerintah sana ngegembleng mereka buat Olimpiade. Cina Gila teh ya? banget serius. Cina teh ya? Ya mungkin salah satu stereotipnya dari situ ya, dari acara-acara Olimpiade kayak gitu memang mereka unggul ya, dominan. Terus dari segi publikasi pun saya pernah baca laporan dari Wired atau mana ya, publikasi tentang entah STEM secara khusus, entah computational linguistic ya, apa AI gitu. Di antara tiga itulah pokoknya Cina tuh mengungguli USA bahkan. Ya stereotip itu makin menjadi-jadi lah ya, bahwa memang orang Asia Timur tuh gila kerja, gila belajar atau Gila apa. kerja, gila belajar. Gimana Pak? Betul? Betul itu? Ini kan mahasiswanya orang Jepang Oh semua. iya, dibetulin aja dulu, betul. Ya kan ada part yang gitu sebenarnya kalau misalkan kita lihat anak-anak muda sekarang nih, stereotip di Jepang itu sudah mulai turun. Jadi yang bagus-bagusnya itu hanya yang generasi yang misalkan sekarang usianya 30, 45 gitu, itu masih bagus, masih oke. Tapi udah ke 20 tuh, itu rada malas. Tapi karena sistem yang memaksa mereka untuk tetap pada jalurnya untuk rajin dan sebagainya, jadi tetap masih ada yang seperti itu gitu. Menurut saya sih seperti itu. Yang kan tadi kan orang Asia di Eropa, nah sekarang orang Asia di Asia nih. Orang Asia di Asia. Kalau untuk di Jepang Indonesia, sendiri, Mas. untuk Indonesia ya. Indonesia, gitu. Itu kan Oh ya, oke, untuk orang negara Indonesia ketiga. sebenarnya yang saya amati dan apa ya, yang saya rasakan itu kalau ketemu orang Indonesia lain intinya rame ya. Lebih ramai dari orang Asia lain. Satu orang Indonesia, orang Thailand itu sejenis sama Vietnam. Jadi kalau udah ketemu itu paling ngehebohin satu tempat, paling buat nggak nyaman orang asing lain yang ada di Gandeng situ lah ya. gitu. Iya nggak sih? Udah ketemu kan rame banget kan. Nah, kalau stereotip dari warga lokal terhadap orang asingnya gimana? Ada lokal orang asing, orang Indonesia sebenarnya menurut Dianggap saya mereka. di Jepang itu ya kan ada kasta ya di sana tetap aja. Jadi orang asing mau katanya mau yang bule ataupun yang Asia, tapi yang Asia tuh lebih di bawah lagi daripada bule gitu. Kalau Jadi untuk orang gaijin Jepang tuh ya ada gitu. levelnya. Gaijin itu bener, gaijin tuh ada levelnya. Gaijin yang paling oke banget tuh yang bule, yang kulitnya putih gitu ya. Baru yang hitam. Sorry ya, bukan rasis ini mah, ini nyertain aja. Ya, oke. Baru ke Asia gitu. Jadi orang Asia tuh paling bawah. Jadi rasisnya tuh banget gitu kalau orang gitu. Katanya seperti itu gitu. lebih ke mungkin fasis modalnya, mungkin Ya mereka punya semacam pride lah itu, gitu ya, semacam mereka punya itu pride gitu kan. Agak susah ketika misalkan kita yang bertanya dengan orang bule yang bertanya itu. Seperti ini saya pernah pelatihan tuh ya. Dikasih, sok silakan cari bahan katanya. Bahan tuh cari bahan. Kita ke kasir Alfamart atau ke kasir yang seperti itu, minimarket. Boleh nggak kita video gini? Oh maaf, nggak bisa. Bule, oke. Dan dianya mau disuruh apa saja. Kamu ngomong ini ya, kamu gini ya, oke gitu. Aduh pas lihat bahannya dari orang Australia itu yang, kita langsung ngomong gini aja sama teman. Ada di mana nama bule sudah bisa gitu ya. Iya ada dia mah bule bisa gitu. Kalau kita susahnya minta ampun gitu. Izinnya aja susah gitu. Kayak gitu sih yang saya rasakan gitu ya ketika pelatihan bahasa, padahal itu tuh, dan kita udah punya katakanlah di wilayah tersebut tuh emang banyak orang pelatihan di situ kan, di daerah situ gitu. Tapi susah banget untuk orang Asia, itu aja sih yang saya rasakan gitu. Oke. Cuma kalau karakteristiknya kita di luar memang lebih ramai sih saya rasa daripada orang lain. Tapi- Dan lebih apa ya, pengen bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Betul, betul. Kadang-kadang gitu sih. Ya kita kan saya rasakan gitu. ramah orangnya. Katanya. Katanya. Iya. Ada Dan kepo. Ramah dan kepo. Beda tipis.
Cuman kan saya yang sering dengar itu banyak orang-orang Indonesia berprestasi di Jepang juga. Banyak Yang ya. dia bikin penemuan ini penemuan itu. Salah satu yang paling besar kemarin yang Ricky Elson. Iya. ada Kielsen itu dari Jepang ya? Mobil listrik. Di Ya, Jepang di Jepang kan? juga. Nah, Terus sama yang siapa itu yang Khairul 4G Anwar. ya? Ah, 4G juga itu langsung di Jepang juga. Sama ada satu lagi kanker atau apa gitu. Betul. Saya baca-baca tuh ya. Bapak Semuanya itu. semuanya itu ada orang Indonesia yang memang mampu bertahan kemudian berprestasi di sana gitu. Nah, pertanyaannya gitu. kok nggak Pertanyaannya balik? apa? Kok nggak balik? Mungkin bisa baca mungkin beberapa media ya, yang saya pikir juga kan ya salah satu di antaranya mungkin ya di pengakuan adalah pengakuan yang pertama paling berharga dari orang-orang yang ya keluar menurut saya gitu, keluar kemudian kembali lagi adalah bagaimana kita diakui di satu tempat ketika kita kembali gitu. Betul, Itu sih Yap. yang saya lihat itu. Jadi karena pengakuannya pun tidak ada, maka mungkin muncul rupiahnya berapa jadinya gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi ya mungkin saya pulang dari Filipina nih, balik lagi. Nggak dihargain lebih ya? Kan gitu ya. Jangan curhat, Pak. Enggak curhat. Kayak mahasiswa saya. Tapi mungkin emang seperti itu kali Iya. ya. Atau mungkin bisa jadi karena orang yang di luar mungkin udah punya pengetahuan lebih, ketika ke sini orang sini juga jadi bingung. Saya tuh mesti ngebayar kalian berapa gitu. Sementara Itu ketika juga bisa jadi, ketika kalian di luar tuh kalian tuh tekniknya udah sangat tinggi gitu kan, ada juga yang Iya, saya iya. baca di beberapa artikel. Gitu. Jadi orang lokal tuh jadi kaget juga gitu ketika misalnya orang Indonesia pulang dari luar negeri ternyata penemuan atau apapun itulah gitu. Iya, iya. Dan sangat tinggi. Orang lokalnya jadi Price-nya, bingung ya, gitu. iya. Bisa jadi nggak kayak begitu? Ada satu sih yang pernah saya baca itu, salah satu yang membuat dia tidak betah di sini adalah dana riset yang terbatas. Karena orang-orang setingkat itu mereka memerlukan riset, maksudnya kesenangannya adalah gitu ya. ya kesenangannya adalah riset. Jadi pengennya tuh riset lagi. Padahal Kayaknya meskipun riset gitu kan. iya dia ngajak saya riset juga udah belum apa udah ngajak udah ketagihan ya betul. Maaf. Kenapa? Iya. Oke. Setuju kok kami, tenang aja. Saya kira saya sempat diskusi juga sama teman yang dari Telkom. Ada dosen dari Telkom itu sempat katanya Bapak Khairul Anwar itu Datang masuk situ ke ya. Telkom. Tapi yang jadi kendala bukan gaji, maksudnya untuk Bapak itu ya, kalau nggak salah gitu. Tapi adalah risetnya yang Ya, memang. kurang. banyak banget Kurang didukung lah ya kayak kita. gitu lah itu nama. Oke, I see. Jadi ya apakah kecurigaan saya apakah ada budaya yang budaya riset kita, budaya riset Indonesia belum bagus, makanya ada orang yang ingin riset bagus tidak difasilitasi dengan layak. Bahkan dana riset kita ada nominal nggak sih? Pernah dengar nggak? Saya lupa nominal, tapi memang kecil banget, nggak nyampe 10% APBN seingat saya. Waktu itu Ahmad Zaki ya, pendiri Bukalapak, tapi sekarang udah nggak jadi CEO ya, karena dia udah resign dari posisi itu. Zaki tuh pernah nge-tweet setahun lalu, dia bilang dana riset kita kok cuma segini. Tapi dia nyebutin angkanya salah. Oh, Angkanya salah, tapi esensinya bener, Oke. sangat rendah. Oke. Ya. Oke. Dihujat ya. Dihujat. Oh, lu udah diundang presiden, lu udah dibantu apa-apa kan. Tapi mereka nggak nangkep ke fokusnya tuh ke angka, padahal esensinya lebih penting karena memang kecil. Betul. Kecil dan itu pun kayak dibagi-bagi lagi, sementara balik lagi yang lebih dominan dapat porsi bidang studi apa Betul. atau rumpun apa deh, jangan bidang Iya, studi kan. iya. Rumpun ilmu Bisa alam, tahu. ilmu pasti. Mau pasti betul. Ya kita anak tiri. Masih mending anak tiri bukan anak haram. Anak haram nggak diakui banget kita ya. Tapi Bapak lumayan ya dapat keluarnya. Berapa juta? Ya, Pak? 20, saya dapat 20, potong pajak 10%, turunnya 17, diajukan 20 pas ya. Iya. Tapi turun pajak dengan itu ini akhirnya, dan ternyata untuk riset di Indonesia itu yang saya tahu itu kita tidak boleh membeli barang. Intinya mah untuk memperlancar riset kita aja. Yang di humaniora ya. Kalau misalkan di itu kayaknya dia bisa beli Material. alat lab, material yang kayak gitu boleh gitu. Tapi kalau untuk yang humaniora itu harus misalkan nih anak-anak nih saya kerjain nih buat riset saya gitu, kasih gitu. Orang misalkan saya konsultasi nih kayak gini, ngobrol kayak gini, kita kasihin jajannya kayak gitu. Jadi harus ke situ. Nah, yang jadi pusing pengalaman saya yang kayak gitu adalah dengan
dengan pemerintah adalah laporan keuangannya. Jadi bukan mikirin penelitiannya serius. Nih laporan keuangannya gimana gitu. Itu yang Iya, pengalaman iya. saya banget gitu. Karena mungkin informasi yang yang kurang tadi kan, kalau misalkan di luar kan kita nyari apa, informasi langsung dapat dan sebagainya, penyokongnya udah bagus untuk di dunia pendidikan, riset dan sebagainya. Tapi di sini kadang-kadang kita harus nyari sendiri gitu. Kita harus baca-baca lagi sendiri gitu. Itu tidak langsung mudah sih, tapi kita harus cari gitu, harus ada effort gitu. Kalau di sana kan lu mau penelitian nih gitu kan, makanya orang-orang yang di Jepang itu sukses kenapa? Karena emang disediakan satu ruangan khusus, profesornya enak lah, jadi dia tuh masuk jam 8 kayak sekolah gitu kan, udah langsung di ruangan tersebut gitu, nggak akan kemana-mana gitu. Sedangkan kita ruangannya juga masih gantian. Ya. Kadang-kadang nggak ada ruangan. Nggak ada ruangan, nggak ada meja ya. Pak, di mana? Pak, di mana penelitian di kafe? Kafe mana? Warung kopi ya. Iya, kayak gitu. Aduh ya, itulah mungkin keadaan di sini ya. Padahal ya untuk memajukan ini penting banget ya, maksudnya penelitian ini untuk apapun itu harkat martabat bangsa juga sendiri gitu dibandingkan hal yang lain lah. Menurut saya sih itu yang lebih penting gitu. Tapi kalaupun misalnya ada penelitian, biasanya hasil penelitian pun itu nggak tahu ya, yang saya rasakan. Saya dulu pernah kerja di USAID 2008 sampai 2010, itu kita mengangkat pembelajaran aktif dengan menggunakan komputer terbatas. Indonesia itu kan banyak daerah-daerah yang tidak bisa komputernya di sekolah cuma satu, atau laptopnya cuma satu, tapi bisa dipakai satu kelas dengan dua jam pelajaran, tapi bisa aktif. Ya. Jadi misalnya itu tuh dijadikan riset orang-orang Amerika. Cuman orang Amerika jatuhnya tetap ke Indonesia, kita ngerjain. Nah, laporannya ini kita serahkan kepada pemerintah, itu bentuknya menjadi pembelajaran 21st century learning. Makanya keluar kurikulum 2013. Nah, itu tuh sebetulnya dragging dari situ gitu. Tapi ketika saya lihat banyak sekali hal yang kurang gitu. Banyak hal-hal yang kurang dari penelitian awal atau proyek awal yang dibuat waktu itu oleh USAID, di mana sebetulnya bukan ke teknis komputernya atau enggak, tapi bagaimana siswa itu mampu istilahnya berpikir secara luas gitu. Tapi juga ketika jatuh-jatuhnya ke 2013 jadi terlalu luas, jadi batasannya jadi terlalu kabur juga gitu. Itu yang membuat ternyata begini ya gitu. Jadi ketika saya dulu di project gitu mengerjakan sesuatu, itu udah jelas. Tahapannya ketika udah pas kurikulum 2013 ini gimana? Nggak tahu sekalipun. Nah, itu juga yang mungkin kadang-kadang hasil penelitian juga, misalnya ya, tanda-tanda penelitian mungkin besar, hasilnya juga bagus, belum tentu itu bisa diaplikasikan ya. Nah itu yang kebutuhan yang sulit. sih. Gimana? Kalau saya mau ngasih perspektif lain, Juni 2018 itu pernah ada diskursus di media sosial tentang beasiswa pemerintah, penerimanya, katanya malah kebanyakan jalan-jalan, kebanyakan Itu dia. Nah, itu gara-gara itu. Diskursus itu yang paling rame saya lihat 2018, kemudian kemarin gara-gara ada aktivis HAM juga, dia penerima beasiswa itu naik lagi diskursus ini. Nah, ada satu pernyataan paling menarik dari Pak Haryo Sumowidagdo, peneliti LIPI. Kalau di Sinta itu nomor 3 se-Indonesia. Wow, gila lah ya. Beliau pernah bilang memang skema beasiswa di Indonesia yang mewajibkan penerimanya pulang dengan periode 2N+1 itu sebetulnya kayak nggak jelas roadmap-nya mau diapain. Betul. Ya, dia ngasih contoh harusnya yang bisa dijadiin teladan tuh kayak Erasmus. Betul. Karena kalau di Erasmus tuh lu mau kuliah tuh nggak bisa lu milih kampusnya, bidang studinya, tapi udah ditetapkan di situ. Jadi bidang studinya ada sekian, kampusnya sekian, nggak tinggal bisa. Pilih kita, pilih di dalam ya. Betul. Jadi beneran udah kalau dibilang niche, udah segmented banget, udah beneran langsung kajero pisannya, udah nggak lebar lagi. Kalau mau kayak gitu katanya, biar jelas. Terus yang pertama, yang kedua, skema mengabdinya mungkin harus diubah paradigmanya. Bukan mengabdi setelah pulang, tapi mengabdi ketika masa studi itu. Menarik nih. Tapi di jeda dulu karena kita akan lanjut ke part ketiga. Ciao.